wanita pemilik warung kopi di Kalimantan Selatan. Minyak Karuang Puli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Kenanga Kinasi. Kisah dari Kalimantan Selatan yang selalu menarik untuk disimak. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari ya teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Kalimantan Selatan. Rizky sudah menikah 10 tahun, tetapi baru memiliki seorang anak yang masih duduk di kelas 2 SD. Dia bekerja sebagai manajer di sebuah dealer motor yang cukup besar di kotanya. Secara penampilan, Rizky terlihat mapan. Pakaiannya selalu rapi, jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangannya, dan dia terbiasa datang ke dealer dengan motor keluaran terbaru. Akan tetapi, di balik citra dirinya yang sukses, ada sisi gelap yang hanya diketahui istrinya, Asri. Di rumah, Rizky sering bersikap kasar. Dia jarang memberikan uang belanja. Gajinya tak pernah sampai ke tangan Asri, semua dikelola sendiri entah untuk apa. Untung saja, Asri bekerja sebagai guru honorer di sebuah SD swasta. Walaupun gajinya kecil, selain itu, dia pandai membuat kue basah dan setiap pagi menitipkan jualannya ke beberapa warung. Dari situlah Asri menutup kebutuhan sehari-hari, terutama untuk anak mereka, Fadil. Setiap sore, sepulang dari sekolah, Asri menyiapkan makan malam. Nasi sudah ditanak, sayur sop masih mengepulkan asap di panci, dan sambal terasi tersaji di atas meja. Rizky pulang lebih awal hari itu. Pintu rumah dibanting keras. "Sri!" Suaranya menggema di ruang tamu. Asri segera keluar. "Ya kak, sudah pulang." Rizky menaruh kunci motor di meja dengan kasar. "Kenapa rumah berantakan begini? Ikan bapak aja seharian, ha?" "Aku baru selesai memasak kak, belum sempat basi simpun rumah," Asri menjawab setelah menelan ludah yang terasa pahit. Rizky menggerutu. Ia melepas sepatu dengan mengatakan, "Kerja kamu cuma itu aja, masak, bersih-bersih, tapi tetap saja rumah ini tidak enak ditinggali." Asri terdiam. Ia sudah terbiasa dengan omelan semacam ini. Kalau berani menjawab, keadaan bisa bertambah buruk. Rizky melangkah ke meja makan. "Mana lauknya? Cepat siapkan, lapar." Asri segera mengambilkan piring. "Ini kak, sudah ada sop, sambal, dan ayam goreng." Rizky duduk, meraih sendok, lalu melahap nasinya dengan cepat. Sesekali ia menatap istrinya. "Kamu tadi dari mana saja, selain sekolah?" Asri menduduk. "Habis mengajar, aku hanya ke pasar sebentar, membeli bahan buat kue jualanku besok." Memangnya gajimu sebagai guru tidak cukup, ha?" Rizky menaruh sendoknya, matanya menatap tajam. Asri menahan nafas. Pada akhirnya, dia bicara dengan hati-hati. "Kak, gajiku itu baru dibayar 3 bulan sekali. Kamu juga tidak pernah memberikan belanja bulanan. Jadi aku terpaksa harus mencari tambahan." "Oh, jadi sekarang kamu menyalahkanku, ha?"
Rizky menepuk meja hingga kuah sop memercik di atas meja. Brak! Itu uangku. Itu uangku. Terserah mau dipakai buat apa. Fadil yang sejak tadi bermain di ruang depan terkejut mendengar suara ayahnya. Dia berlari ke dapur dan memeluk kaki ibunya. Asri mengelus kepala anaknya dengan tangan yang gemetar. Gak ada apa-apa, Nang. Sana masuk kamar dulu ya. Fadil memang anak yang patuh. Dia menurut masuk ke dalam kamar meski wajahnya terlihat cemas. Rizky berdiri. Dia meninggalkan meja makan. Besok aku akan mengajak temanku ke sini. Kamu harus pastikan semuanya rapi. Mengerti? Asri menunduk. Mengerti, Kak. Di malam harinya, Asri berbaring di ranjang sambil menatap langit-langit. Dia lelah. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan mengapa hidupnya begini. Dulu, sebelum menikah, dia membayangkan rumah tangganya akan penuh kasih. Nyatanya, ia dipaksa terus menelan air mata. Setiap harinya, sebelum matahari terbit, Asri sudah bangun. Dia membuat adonan kue tradisional yang selama ini menopang hidupnya dan Fadil. Bau harum gula merah dan santan memenuhi dapur kecilnya. Setelah matang, dia mengemasnya dalam wadah plastik lalu menaruhnya di tas besar. Para pemilik warung sudah terbiasa dan juga senang menerima titipan Asri karena kue buatannya selalu laris. Asri, kalaupun tambah 20 mika lagi ya buat besok. Cepat habis soalnya, kata salah satu pemilik warung. Asri tersenyum. Inggih, Cil, terima kasih. Meski lelah, senyumnya selalu tulus. Berkat kue-kue inilah ia bisa membeli buku untuk Fadil, membayar listrik, bahkan sesekali menabung sedikit demi sedikit. Suatu ketika, kepala sekolah tempat Asri mengajar memanggilnya. Bu Asri, saya kagum dengan ketekunan ibu. Meski hanya guru honorer, tapi kerja ibu luar biasa. Ada tawaran untuk ikut pelatihan sertifikasi. Kalau lulus, ibu bisa diangkat jadi guru tetap. Asri hampir terjatuh dari kursi yang sedang diduduki. Dia nyaris tak percaya pada apa yang baru saja didengarnya. Terima kasih, saya akan berusaha, Pak. Kabar baik tersebut memberikannya secerca harapan. Asri ingin kelak dirinya memiliki penghasilan yang lebih layak supaya tidak terus bergantung pada sang suami. Tanpa sepengetahuan Asri, Rizky sering mampir di sebuah warung kecil tidak jauh dari dealer tempatnya bekerja. Warung itu dikelola seorang perempuan bernama Fitri. Kulitnya putih bersih, wajahnya cantik dengan senyuman yang selalu ramah menyambut pembeli. Meski penampilannya sederhana, pesona Fitri membuat Rizky betah berlama-lama duduk di sana. Fitri juga sudah bersuami. Suaminya bekerja di perkebunan sawit di luar kota dan hanya pulang 2 bulan sekali. Dia hidup bersama seorang anak perempuan kecil yang baru duduk di TK. Banyak orang tahu akan hal itu, termasuk Rizky. Tapi bagi Rizky, status Fitri tidak menjadi halangan. Suatu siang, Rizky mampir ke warung itu. Setelah meninjau gudang motor, ia duduk dan memesan kopi hitam. Ding, kopinya satulah, jangan terlalu manis, kata Rizky dengan senyum yang sengaja dibuat semanis mungkin. Hadang satu matkalah, jawab Fitri sopan. Dia segera menuangkan air panas ke dalam gelas. Rizky menatap gerak-gerik Fitri. Jemarinya luas, sementara wajahnya tampak teduh. Saat kopi diletakkan di hadapannya, Rizky segera mendekatkan wajah dan berbisik. Kalau adingnya maulah kopi, kenapalah rasanya selalu beda? Bapak bisa saja, kopi ya tetap kopi. Fitri tertawa kecil. Ia sudah terbiasa menghadapi rayuan gombal para lelaki hidung belang yang menjadi pelanggan di warungnya.
Rizky meneguk perlahan. Ia sengaja memperpanjang obrolan. Anak kamu sehat? Berapa umurnya, Ding? Alhamdulillah sehat, Kak. Ya kadang memang agak rewel kalau lagi kangen sama ayahnya. Rizky mengangguk, pura-pura memahami. Kalau kamu sendiri bagaimana? Tidak kesepian? Ditinggal suami jauh? Pertanyaan Rizky membuat Fitri terdiam sejenak. Ia lalu tersenyum kaku. Sudah terbiasa, Kak. Dia sedang bekerja mencari nafkah untuk kami juga. Rizky mengedipkan mata pada perempuan muda itu penuh arti. Kalau kesunyian? Belum lagi dia selesai bicara, Fitri bergegas menjauh karena tak ingin mendengar lebih lanjut lagi. Beberapa meja dari arah pintu, seorang lelaki berkemeja coklat ikut memperhatikan gelagat itu. Namanya Joni, teman lama Rizky sekaligus mekanik senior di dealer. Dia tahu benar sifat Rizky yang suka main mata dengan perempuan. Setelah Fitri masuk ke belakang, Joni mendekat ke meja Rizky. Rizky, Joni berbisik sambil mencondongkan badannya. Baik ingat, Bang, hati-hati. Si Fitri itu sudah bersuami. Suaminya memang kerja jauh, tapi orangnya keras. Kalau dia tahu istrinya diganggu, bisa panjang urusannya nanti. Rizky terkekeh pelan. Kamu ini terlalu serius. Aku kan cuma ngobrol biasa saja. Joni menggeleng tak percaya. Jangan main api, Ki. Orang sekampung sudah tahu kalau Fitri istri orang. Kalau sampai kabar ini tersebar, bukan hanya suaminya yang marah, warga sekitar juga bisa ribut. Ingat, kamu itu pendatang. Tenang saja, aku tahu cara mengendalikan keadaan. Kamu tenang ya. Rizky meneguk kopinya lagi dengan santai. Kamu selalu begitu, terlalu percaya diri. Ingat Asri di rumah. Istrimu kerja membanting tulang, sementara kamu malah sibuk cari kesenangan di luar. Nada suara Joni agak keras. Beberapa pembeli menoleh heran pada mereka. Rizky melirik sekeliling dengan perasaan tak enak, lalu mendesis pada Joni. Jangan bawa-bawa urusan rumah tanggaku di sini. Joni berdiri, wajahnya tampak kecewa. Kalau kamu tetap nekat, jangan pernah minta bantuanku saat masalah itu benar-benar datang. Ingat itu. Rizky hanya tersenyum miring mendengar peringatan Joni. Apa yang dikatakan oleh temannya itu tak sempat masuk telinganya karena langsung ia abaikan. Di dalam hatinya, Fitri sudah menjadi target perempuan yang harus segera ia taklukkan. Di malam harinya, setelah makan malam bersama Asri dan Fadil, Rizky duduk di teras sambil memainkan ponselnya. Asri, aku ada janji sebentar dengan teman. Kalian langsung tidur saja ya, kata Rizky sambil berdiri. Asri mengangguk patuh walau dalam hati ingin bertanya. Inggih, Kak. Rizky melangkah keluar menuju motor besarnya, alih-alih ke rumah teman. Seperti katanya tadi, ia justru mampir ke warung Fitri. Warung itu sudah tutup. Hanya lampu redup yang menyala. Fitri sedang merapikan bangku dan meja. Ding, butuh bantuan, sapa Rizky sambil memarkirkan motornya. Fitri terkejut. Dia tersenyum canggung karena tak mengira jika lelaki itu akan datang lagi. Aku bisa sendiri, Kak. Rizky maju mendekat meski dia sudah melihat gerakan Fitri yang jelas tak nyaman melihatnya. Sudah malam, Kak. Sebaiknya kamu pulang saja. Jangan sampai jadi omongan tetangga. Rizky tetap membantu Fitri menutup warung. Saat itu ia sengaja berdiri dekat sekali hingga Fitri kian merasa kikuk. Benar saja, keesokan harinya gosip tak sedap mulai berembus. Beberapa tetangga melihat Rizky sering mampir malam-malam ke warung kopi milik Fitri. Ada yang mulai mempertanyakan kedekatan mereka dan kabar itu sampai juga ke telinga Joni. Begitu tiba di tempat kerja, Joni menarik Rizky ke samping. Kamu ini keras kepala sekali. Sudah banyak orang ngomongin kamu dengan Fitri. Apa kamu tidak takut?
Istrimu mendengar gosip ini. Rizky menyeringai. Biarkan saja mereka mau ngomong apa. Asri tidak akan peduli. Lagi pula, Fitri itu memang sedang butuh teman bicara. Apa salahnya aku mengisi kekosongan itu? Joni menatap tajam. Salah besar. Kamu bisa menghancurkan rumah tangga orang. Kalau suaminya tahu, bisa babak belur badanmu itu. Aku ini tidak bodoh. Suaminya itu jauh di perkebunan sawit. Mana mungkin dia tahu apa yang akan kulakukan? Joni memandang temannya itu dengan tatapan putus asa. Dia sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyadarkan Rizky, tapi temannya itu terlalu keras kepala. Akan tetapi, Joni tidak tahu kalau Rizky pun sedang terpukul egonya. Dia sudah berusaha sebaik mungkin untuk mendekati Fitri, merayunya dengan segala cara, tapi sayang, perempuan penjaga warung kopi itu masih saja menjaga jarak dengannya. Setelah pulang bekerja, dia langsung pulang ke rumah, tidak lagi mampir ke tempat lain seperti biasa. Dia menatap sinis ke arah dapur, di mana Asri sedang menyiapkan makan malam. Suara sayur yang mendidih di panci terdengar pelan, sementara aroma bawang menguar memenuhi ruangan. Perempuan yang tak lagi terlihat menarik di matanya itu berdiri di depan kompor dengan celemek yang sudah dipenuhi noda minyak. Tangannya sibuk mengaduk sambal goreng. Fadil asyik menonton televisi. Dia memperhatikan gerakan ayahnya yang tampak gelisah, lalu memutuskan untuk kembali menonton tayangan di televisi. Rizky pun masuk ke dalam kamar. Pandangannya kini tertuju pada lemari kayu besar di kamar kosong yang selama ini dijadikan sebagai gudang. Rizky membuka pintu lemari pelan-pelan. Sesekali ia menoleh ke arah dapur, memastikan istrinya tidak memperhatikan. Asri memang sibuk. Dia sempat melihat apa yang dilakukan suaminya. Seingatku letaknya pasti masih di sini. Gumam Rizky seorang diri, tangannya menyusuri tumpukan pakaian. Dia menggeser kotak kardus tua yang penuh debu. Suara gesekan kayu terdengar berisik. Asri sempat melongok dari dapur. Kak, cari apa di gudang sana? Tidak apa-apa. Rizky menyaut ketus. Memangnya kamu bisa bantu apa? Sudah, lanjut saja masaknya. Ya kak, seperti biasa, Asri lagi-lagi patuh pada semua ucapan suaminya. Rizky mendengus jengkel, lantas melanjutkan pencariannya lebih dalam. Hingga akhirnya tangannya menyentuh sesuatu yang keras di sudut lemari. Sebuah tas kecil berwarna coklat disembunyikan di balik lipatan kain yang sudah lama tak terpakai. Rizky menariknya keluar perlahan. Debu menempel di permukaan menandakan jika tas tersebut sudah lama tak disentuh. Wajah Rizky yang tadinya basam segera berubah, senyum tipis mengembang di bibirnya. Akhirnya ketemu juga. Ia duduk begitu saja di atas lantai keramik sambil membuka resleting tas dengan hati-hati. Suara gesekan resleting terdengar jelas di kamar yang sepi. Di dalam sana, Rizky mengeluarkan beberapa benda. Ada kain kuning yang sudah pudar, sehelai kertas lusuh bertuliskan huruf-huruf Arab gundul, dan sebuah botol kecil berisi minyak. Botol tersebut segera menarik perhatiannya. Rizky mengangkatnya tinggi-tinggi, menatap cairan di dalamnya. Minyaknya tampak biasa saja, terutama bagi orang yang tak tahu apa khasiatnya. Di sana tersimpan rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Asri berteriak dari dapur. Fadil, tolong belikan garam sebentar di warung depan ya nak. Garam mama habis. Terdengar suara kaki Fadil berlari ke dapur untuk mengambil uang, lalu kembali lagi ke depan melewati gudang tempat Rizky berada. Anak itu menoleh ke ayahnya sebentar,
Langkahnya terhenti ketika melihat wajah Rizky yang tampak berbeda. Rizky menoleh ke arah Fadil. Tanpa disangka-sangka, anak itu berteriak kaget sampai tersandung langkahnya sendiri. Bruk, Fadil terjatuh ke lantai. Lututnya memar karena kerasnya benturan dengan lantai. Tapi sebelum ibunya menyusul, Fadil sudah bergegas berdiri lagi. Ia kembali berlari keluar rumah. Wajah Rizky berubah masam. Dia tidak suka pada tingkah laku Fadil yang di matanya tampak terlalu lemah. Ibunya tidak bisa mendidik dengan baik. Gerutunya sambil beranjak menutup pintu kamar agar tidak ada lagi yang mengganggu. Cahaya dari lampu bohlam segera menerangi seluruh isi kamar. Rizky duduk lagi seraya mengamati botol kecil yang baru ditemukannya. Dia menyentuh permukaan botol, seolah mampu merasakan getaran dari dalam sana. Bayangan Fitri kembali muncul dalam pikirannya. Senyum Fitri yang manis, tatapan yang lembut, ditambah lekuk tubuhnya yang memikat, semua semakin membakar hasrat Rizky. Fitri harus jadi milikku sepenuhnya. Dia berpaling menatap cermin yang sudah penuh debu di dinding kamar. Senyumannya melebar, matanya penuh kepuasan. Bibirnya berbisik pelan, hampir tidak terdengar. Minyak karuang bulik akan membantuku menaklukkannya. Minyak ini warisan paling berharga dari Paman Hamdi. Nama orang tua itu masih jelas terpatri di ingatannya. Paman Hamdi adalah sosok yang terkenal memiliki banyak istri yang terkenal di kampung halaman Rizky. Paman Hamdi bahkan pernah punya 4 istri yang tinggal serumah, semuanya hidup berdampingan tanpa berani menentangnya. Kalau dia sudah bosan dengan salah satunya, maka Paman Hamdi akan menceraikan. Tidak lama kemudian, dia menikah lagi dengan perempuan yang lebih muda dan tentunya lebih cantik. Tidak ada yang berani membicarakan keganjilan tersebut secara terang-terangan, tetapi semua orang menduga bahwa Paman Hamdi memiliki ilmu pengasihan yang tidak dimiliki orang lain. Rizky masih ingat saat kecil, ia sering berkunjung ke rumah pamannya. Suasana rumah mereka berbeda dengan rumah biasa. Para istri Paman Hamdi tampak sibuk melayani Paman Hamdi tanpa ada yang membantah. Mereka bekerja keras menghidupi keluarga, sementara Paman Hamdi duduk santai sambil menginang sirih menunggu hasil usaha para istrinya. Kalau hasilnya kurang, Paman Hamdi akan mencaci mereka semua, namun tak seorang pun berani membela diri. Paman, kenapa istri-istri Paman selalu menurut? Tanya Rizky yang kala itu masih kecil. Paman Hamdi tertawa lebar, memperlihatkan giginya yang merah karena hobinya menginang. Dia meludahkan ludah yang juga berwarna merah, lalu menepuk bahu keponakannya. Suatu hari nanti, kamu akan tahu, ada minyak yang bisa membuat perempuan tidak bisa menolak apapun yang kamu katakan. Mereka akan selalu patuh, bahkan rela menyerahkan segalanya. Bertahun-tahun kemudian, ketika Paman Hamdi meninggal, harta bendanya dibagi. Tidak banyak yang diwariskan selain rumah tua dan beberapa barang kecil. Tetapi di malam tahlilan terakhir, Rizky yang sudah beranjak dewasa mendapati sebuah tas diselipkan ke tangannya oleh salah satu istri Paman Hamdi. Ini titipan dari Abah untukmu. Katanya hanya kamu yang pantas menyimpannya, ujar istri Paman Hamdi. Saat membuka tas, Rizky menemukan botol kecil berisi cairan bening dan selembar kertas berisi tulisan tangan Paman Hamdi yang khas meliuk-liuk. Di situ tertulis, minyak karuang bulik, oleskan pada perempuan yang kamu inginkan, maka hatinya akan luluh, pikirannya tunduk,
dan raganya akan menjadi milikmu. Sejak saat itu, Rizky berhasil menaklukkan banyak perempuan di kampung halamannya. Hingga akhirnya ia terpaksa melarikan diri dari kampung karena dimintai pertanggungjawaban atas kehamilan kekasihnya. Begitu sampai di kota tujuan, Rizky bertemu dengan Asri yang merupakan salah satu anak pengusaha ternama di sana. Dia segera menaklukkan Asri. Perempuan itu tergila-gila padanya dan memaksa orang tuanya untuk segera menikahkan ia dengan Rizky. Kalau keinginan Asri tidak dipenuhi, dia mengancam gandir malam itu juga. Orang tua Asri pun tidak punya pilihan. Mereka terpaksa menerima menantu yang tidak memiliki apa-apa untuk dijadikan mas kawin. Berkat bantuan orang tua Asri pula, Rizky berhasil mendapatkan pekerjaan yang cukup bergengsi. Tapi sayang, orang tua Asri terlalu cepat meninggal dunia. Harta mereka memang segera dibagi, tapi karena saudara Asri ada 8 orang, bagian yang mereka terima pun tidak banyak. Dan sekarang Asri sudah semakin tua. Badannya kurus, wajahnya kusam karena terlalu lelah bekerja sehingga tak lagi menyenangkan ketika dipandang. Dan Rizky sudah bosan pada Asri. Sesaat kemudian, Rizky terkekeh pelan ketika ingatannya melayang pada Fitri. Setiap kali bertemu, Fitri memang masih menjaga jarak, tapi baginya itu bukan masalah. Dia punya cara menaklukkan hati semua perempuan. Sama seperti dulu ia mendapatkan Asri dan mantan kekasihnya yang lain, kali ini ia juga bisa membuat Fitri tunduk padanya. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki kecil Fadil. Rizky bergegas keluar, menarik kerah baju anaknya itu sehingga dia terpaksa berhenti. "Nukar dupa," katanya pendek. Fadil memandang ayahnya dengan ketakutan, terlebih lagi ketika lelaki itu mengambil uang dan meletakkannya di telapak tangan Fadil. Seumur hidupnya, Fadil tidak pernah menerima uang dari Rizky. Kenapa melamun? Cepat belikan apa dupa." Bentakan Rizky segera menyadarkan Fadil dari lamunannya. Anak itu nyaris kencing di celana karena dibentak ayahnya sendiri. Tanpa banyak bicara, Fadil berbalik keluar rumah untuk membelikan barang pesanan sang ayah. Dia bahkan lupa menyerahkan garam yang tadi dipesan ibunya. Rizky bersandar di dinding. Wajahnya tampak tak sabar karena Fadil terlalu lambat berlarinya. Dupa itu dibutuhkan Rizky untuk marabun minyak karuang bulik. Tidak lama kemudian, Fadil datang dengan punggung basah oleh keringat. Anak itu segera menyerahkan dupa pada sang ayah. Tak lama kemudian, samar-samar tercium bau asap dupa. Asri menoleh sebentar, nafasnya tercekat, lalu kembali ke panci. Dia sudah bisa menduga Rizky sedang melakukan sesuatu, tetapi lidahnya terasa keluh. Tangannya bergetar saat mengambil mangkok di rak. Tangannya yang basah membuat mangkok itu licin. Sekejap kemudian, mangkok kaca itu meluncur jatuh ke lantai dan pecah berhamburan. Prang! Suara keras tersebut membuat tubuh Asri tak sengaja berjengit. Dia belum sempat membungkuk untuk membereskan pecahan kaca ketika Rizky datang dengan wajah masam. Apa-apaan kamu ini? Aku tadi sedang sibuk, tapi kamu malah mengganggu, bentak Rizky. Aku tidak sengaja, Kak. Tanganku licin. Suara Asri bergetar hampir tak terdengar. Alih-alih membantu, Rizky mendorong baunya keras. Tubuh Asri terhuyung hingga membentur dinding. Dia menghela nafas tertahan, sementara matanya memanas. Asri tidak punya pilihan kecuali berusaha menahan air mata yang sudah hampir jatuh.
Suaminya tidak suka perempuan cengeng yang lemah. Dia menatap pecahan kaca yang berserakan di lantai dapur sementara Rizky melangkah keluar. Dia kembali membentak, "Cepat bereskan. Aku tidak suka rumah berantakan." Asri terduduk lemas di lantai sambil mencoba mengatur emosinya. Matanya menatap pecahan kaca yang berkilat terkena cahaya lampu. Ada perih di bahu yang tadi didorong Rizky, tetapi ia memaksakan diri bergerak dan mengumpulkan pecahan yang berserakan dengan hati-hati. Sementara itu, Rizky berjalan cepat menuju warung Fitri. Langkahnya mantap, seolah tidak terjadi apa-apa di rumah. Sesampainya di warung, ia langsung mendudukkan tubuh di bangku kayu panjang. "Adik Fitri, buatkan kopi hitam satu ya," katanya sambil tersenyum manis. Fitri yang sedang sibuk melayani beberapa pembeli, tangannya cekatan menakar gula, menuang air panas, dan menghitung belanjaan. Saat mendengar suara Rizky, ia hanya menoleh sebentar tanpa ekspresi tertentu. "Sebentar, ada yang satu mateka," jawabnya singkat. Rizky memperhatikan Fitri dengan pandangan penuh keseriusan. Matanya terus menelusuri wajah dan gerak-gerik Fitri. Setiap detail tidak boleh terlewat olehnya. Saat Fitri datang ke mejanya sambil membawa kopi jahe seperti yang biasa ia pesan, Rizky segera mengulurkan tangan. Jari manisnya yang sudah diolesi minyak karawang bulik menyentuh lembut telinga Fitri. "Wah, antingmu bagus sekali. Model yang baru lagi," ucap Rizky dengan nada dibuat seramah mungkin. Gerakan itu mengejutkan Fitri. Ia langsung menepis tangan Rizky dengan kasar. Wajahnya memerah, matanya menyala marah karena merasa dilecehkan. "Jangan seenaknya, Kak. Kamu pikir aku wanita apa?" Desis Fitri tidak terima. Suaranya yang tajam menarik perhatian para pembeli yang mulai menoleh ke arah mereka. Rizky terkekeh kecil, pura-pura santai, seolah yang dilakukannya tadi memang tidak berniat apa-apa. Dia menarik tangannya dan menyesap kopi yang baru saja disajikan. "Loh, aku kan cuma bilang antingmu bagus. Jangan salah paham begitulah, Ding," katanya dengan nada tidak bersalah. Fitri mendengus kesal. Dia berbalik masuk ke dalam warung sambil menggerutu marah. Suaranya terus terdengar, meski kata-katanya tidak terlalu jelas. Dia bahkan meletakkan nampan dengan kuat hingga menimbulkan bunyi yang nyaring. Rizky menatap punggung Fitri yang menjauh darinya. Bibir laki-laki berkumis tipis itu perlahan melengkung, membentuk senyum penuh kemenangan. Sekarang ini reaksi Fitri memang terlihat bermusuhan, tapi itu hanya sementara saja. Dengan keyakinan penuh pada minyak karawang bulik yang tadi dioleskannya, Rizky yakin sebentar lagi Fitri akan menuruti semua keinginannya. Dia meneguk kopinya perlahan. Matanya tetap mengarah ke tempat yang sedang sibuk melayani para pembeli. Senyuman Rizky tidak pudar sedikit pun, bahkan semakin lebar seiring hayalan yang terus melayang tinggi. Setelah gelas kopinya kosong, dia berdiri dan meletakkan uang di atas salah satu toples. "Ding, aku bayarlah." Fitri tidak menoleh, sehingga tak menyadari Rizky meletakkan uang berwarna biru hanya untuk segelas kopi. Hari berikutnya, Rizky sengaja tidak mampir ke warung Fitri. Dia berangkat kerja, pulang, lanjut nongkrong dengan teman-temannya di tempat lain. Begitu juga di hari kedua, ia tetap menjaga jarak. Padahal hatinya gatal, ingin segera melihat hasil dari minyak karawang bulik. Tapi Rizky menahan diri. Dia percaya bahwa semakin sabar ia menunggu, semakin kuat rasa rindu yang ditanamkan pada hati Fitri. Di hari ketiga, sore menjelang malam,
seorang temannya datang ke rumah. Lelaki itu bernama Anto, kawan lama Rizky yang juga sering nongkrong bersama di warung kopi milik Fitri. Anto duduk di kursi ruang tamu dengan wajah yang murung. Rizky yang baru selesai mandi segera langsung menyambutnya sambil mengenakan kaos oblong. Ada apa datang-datang begini? Tapi wajah muram seperti orang yang baru kehilangan motor. Rizky bertanya sambil tersenyum sinis. Anto menghela nafas panjang. Ki, aku harus ngomong sama kamu. Ini soal Fitri, pemilik warung kopi langganan kita. Mata Rizky menyipit, ia pura-pura terkejut. Kenapa dengan Fitri? Apa dia sakit? Bukan begitu. Anto menggeleng putus asa. 3 hari ini, tiap kali aku datang ke sana sama kawan-kawan yang lain, Fitri itu selalu mencarimu. Dia tanya ke aku, ke Juna, bahkan ke Heri. Katanya, Rizky kemana saja? Kenapa nggak pernah kelihatan lagi di warung? Wajahnya itu terlihat senduki, seperti orang yang sedang rindu berat. Rizky susah payah menahan senyum kemenangan. Dia pun bertanya pelan. Jangan bergaya. Kamu serius? Fitri tanya begitu. Nyata, aku serius. Setiap hari, ia menaklukkan Ikam, aku dan kawan-kawan yang lain, sampai bingung harus jawab apa. Masa tiap duduk mau warung ditanyanya begitu terus? Anto mengangkat bahu, lalu ia melanjutkan. Aku heran, Ki. Apa urusan Fitri sama kamu? Padahal dia itu masih punya suami, meskipun kerjanya jauh, di kebun sawit sana. Rizky tidak langsung menjawab. Senyumannya melebar, matanya berbinar. Ia bersandar santai di kursi seolah mendengarkan kabar baik yang sudah lama dinanti. Mungkin Inya hanya sadar kalau aku lebih bungas dibandingkan lakinya. Anto mengernyit. Ki, aku bukannya mau ikut campur lah. Aku cuma takut kalau sampai suami Fitri tahu. Ingat, kamu juga sudah beristri. Jangan membuat masalah besar. Apa jadinya kalau Asri tahu lalu dia minta cerai? Rizky tertawa pendek. Sudah kubilang, jangan campuri urusan aku. Aku tahu apa yang kulakukan. Kamu gak ada perlu terlalu khawatir. Anto menghela nafas panjang lagi. Sudah, terserah kamu. Aku cuma sudah menyampaikan pesan dari Fitri. Dia berdiri lalu pamit. Setelah Anto pergi, Rizky kembali masuk ke kamar kosong. Di sudut lemari, ia kembali menatap botol kecil berisi minyak ruang bulik. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi, memandang cairan tersebut seolah itu adalah harta yang paling berharga. Paman Hamdi, pian memang penyelamatku. Minyak ini memang tidak pernah gagal, gumam Rizky pelan. Di malam harinya, Rizky sengaja menunggu waktu yang tepat. Ia tidak datang sore-sore ke warung Fitri, melainkan memilih larut malam ketika kebanyakan orang sudah beristirahat. Dia tahu betul, pada jam-jam begitu, Fitri biasanya tengah membereskan barang dagangannya. Warung kopinya sudah sepi, tinggal beberapa gelas dan piring kotor di meja. Langkah Rizky tampak tenang saat ia mendekati warung yang mulai gelap. Lampu neon di atas pintu masih menyala redup. Dari kejauhan, dia melihat Fitri sedang menutup toples berisi kue kering, lalu menumpuk kursi ke atas meja. Rambut Fitri sedikit berantakan, wajahnya terlihat letih. Rizky berdiri di depan pintu, menyandarkan tubuhnya pada tiang kayu. Dia tak langsung bicara, hanya mengamati dari belakang. Fitri baru sadar ketika menoleh. Sejenak, wajah perempuan muda itu tampak terkejut, matanya sampai melebar. Rizky, panggilnya lirih, nyaris tidak percaya. Rizky tersenyum tenang. Kamu kelihatannya capek sekali, Ding. Fitri meletakkan toples di meja dengan tangan gemetar. Dadanya naik turun cepat, matanya berkaca-kaca. Selama 3 hari ini, ia memang dihantui perasaan sakit yang tak bisa dijelaskan. Dia kerap kali menangis
sambil merindukan bayangan Rizky yang tidak datang berhari-hari. Langkah Fitri pelan mendekat, lalu tanpa banyak kata ia langsung meraih tubuh Rizky. Pelukannya begitu erat karena ia sudah menahan rindu terlalu lama. Air matanya jatuh membasahi bau Rizky. Aku rindu sekali, ucap Fitri dengan suara bergetar. Rizky menutup mata, menikmati pelukan Fitri yang sudah lama diharapkannya. Senyuman puas kembali muncul di wajahnya. Dan sejak malam itu, Fitri seperti kehilangan kendali atas dirinya. Setiap hari dia sangat ingin bertemu Rizky, bahkan merasa tidak tenang jika lelaki itu tidak muncul di hadapannya. Warung yang dulu dikelola dengan baik kini mulai terbengkalai. Pelanggan yang biasanya ramai menghilang satu persatu karena Fitri lebih sibuk menemani Rizky daripada melayani para pembeli. Tetangga Fitri pun mulai berbisik tak enak. Mereka sering melihat Rizky duduk berlama-lama di warung kopi, lalu pada malam-malam tertentu dia bahkan nekat menginap di rumah Fitri. Pintu rumahnya kini terbuka lebar bagi Rizky. Orang-orang geleng-geleng kepala, sebagian marah karena sikap Fitri yang tak tahu malu. Teguran Pak RT juga tidak dihiraukan sama sekali. Fitri, apa kamu tidak malu? Kamu sudah bersuami, punya anak. Jangan buat malu kampung ini dengan perbuatan tidak pantasmu itu, kata Pak RT suatu malam menatap Fitri dengan wajah yang keras. Bukan menjawab, Fitri justru masuk ke dalam rumah, lalu dia membanting pintu dengan kencang. Pak RT menghela nafas panjang. Memang tidak mudah menasehati orang yang sudah kehilangan akal karena cinta buta. Kabar ini pun cepat menyebar ke teman-teman Fitri. Mereka datang silih berganti menegur, menasehati, bahkan memarahi. Akan tetapi Fitri masih bergeming. Hatinya sudah terikat pada Rizky. Semua kata-kata orang dianggap angin lalu. Tekadku sudah bulat. Aku akan mengajukan gugatan cerai, kata Fitri pada teman baiknya yang datang membujuk. Teman baik Fitri itu hanya bisa menggeleng kecewa. Sementara itu, Rizky semakin merasa menang. Ya, sejak awal dia memang tidak peduli pada omongan tetangga, teguran Pak RT, atau amarah teman-teman Fitri. Yang penting Fitri sudah jadi miliknya. Beberapa minggu kemudian, kabar perselingkuhan Fitri akhirnya sampai ke telinga suaminya yang sedang bekerja di kebun sawit. Lelaki itu bernama Lana, seorang pekerja keras yang jarang pulang karena harus mencari nafkah jauh di luar kota. Lana pertama kali mendengar kabar itu dari sepupunya. Lan, kamu harus pulang. Istrimu itu sekarang tinggal serumah dengan lelaki lain, namanya Rizky. Semua orang di kampung tempat tinggalmu sudah tahu kelakuan Fitri. Lana terdiam. Tangannya mengepal menahan amarah. Dadanya sesak karena emosi yang memuncak. Malam itu juga ia memutuskan pulang karena tidak bisa membiarkan dirinya dipermainkan begitu saja. Keesokan harinya, Lana tiba di kampung dengan wajah yang muram. Tubuhnya kurus karena bekerja keras di kebun sawit. Kulitnya legam terbakar matahari. Dia langsung menuju rumahnya. Dari jauh dia melihat pintu rumah terbuka. Suasananya begitu tenang, hanya ada suara televisi dari dalam. Lana melangkah cepat, hatinya berdebar keras. Begitu masuk, matanya langsung menangkap pemandangan yang membuat darahnya mendidih. Rizky sedang duduk santai di kursi ruang tamu dengan tangan melingkar di bahu Fitri. Lana berdiri kaku beberapa detik, lalu suara beratnya pecah. Fitri! Fitri tersentak kaget. Dia berdiri terburu-buru sambil merapikan pakaiannya yang tipis dan ketat. Sementara Rizky tidak melakukan apapun. Lana,
Kenapa kamu pulang tiba-tiba begini? Suara Fitri bergetar kaget. Pertanyaanmu itu yang seharusnya aku tanyakan, Fit. Lana menunjuk Rizky dengan jari gemetar karena marah. Siapa dia? Sampai bisa duduk di rumah kita dan memelukmu seperti itu. Fitri membuka mulut hendak bicara, tetapi suaranya hilang. Rizky pun berdiri menatap Lana dengan pandangan penuh tantangan. Aku calon suaminya, ucap Rizky dengan nada yang sombong. Lana mendengus murka. Berani sekali kamu bicara begitu. Kamu tahu aku siapa? Aku suami sah dari Fitri. Rizky terkekeh geli mendengarnya. Sikap Rizky membuat Lana kehilangan kesabaran. Dia melangkah cepat dan langsung meninju wajah Rizky. Tinju keras tersebut membuat bibir Rizky pecah. Rizky terhuyung mundur, tetapi ia juga tidak tinggal diam. Dia segera membalas dengan pukulan ke arah perut Lana. Suara benturan keras terdengar sampai Fitri menjerit histeris. Berhenti, berhenti, teriak Fitri sambil menangis. Tetapi kedua lelaki itu sudah dikuasai emosi. Lana kembali menyerang. Dia menubruk Rizky hingga keduanya jatuh menabrak meja. Gelas pecah beramburan, televisi juga hampir terjatuh. Rizky meraih leher Lana, mencoba untuk mencekiknya, tetapi lelaki itu segera menendang keras hingga Rizky tersungkur jatuh. Nafas keduanya memburu, peluh bercucuran di wajah masing-masing. Mereka berdiri lagi, saling tatap dengan mata penuh kebencian. Kamu tak pantas bersama Fitri, Lana berteriak dengan lantang. Aku akan merebut kembali istriku, meski nyawa jadi taruhannya. Rizky mengusap darah di bibirnya, lalu tersenyum miring. Aku tidak takut mati. Kamu sudah terlambat. Fitri sudah jadi milikku. Ucapan itu membuat Lana kembali maju. Kedua lelaki itu pun bertarung sengit di ruang tamu, saling pukul, saling banting tanpa peduli teriakan Fitri yang memohon mereka untuk berhenti. Perkelahian antara Rizky dan Lana benar-benar memancing perhatian warga. Suara jeritan Fitri membuat tetangga berdatangan. Berhenti! Kalau tidak berhenti juga, akan kami laporkan ke polisi, teriak Pak RT dengan wajah merah padam. Beberapa lelaki dewasa memegangi bahu Lana, sementara yang lain menarik tubuh Rizky yang masih berusaha maju. Fitri berdiri di sudut ruangan, menangis tanpa henti. Bukannya mengkhawatirkan Lana, dia lebih cemas pada keadaan Rizky. Kamu pulang ke rumahmu sekarang. Kamu sudah membuat rusuh di kampung ini. Pulang! Bentak Pak RT pada Rizky. Warga serentak mendorong Rizky keluar dari rumah. Rizky masih berusaha membalas kata-kata mereka, tetapi tubuhnya lemah hingga akhirnya ia menyerah. Dengan langkah gontai, Rizky berjalan pulang di antar tatapan sinis para saksi mata. Sementara itu, Lana menarik tangan Fitri dengan paksa. Ikut aku pulang, katanya tegas. Fitri meronta sekuat tenaga. Lepaskan, aku tidak mau. Lana menatapnya tajam. Saat ini, kamu masih istriku. Kamu ikut aku, titik. Beberapa perempuan membantu membujuk Fitri. Akhirnya, meski masih memberontak, Fitri tetap dibawa pergi oleh Lana. Tangisannya menggema sepanjang jalan, namun tidak ada yang berani membela. Lana sebenarnya curiga jika istrinya sudah terkena guna-guna, karena selama dia yang tahu, Fitri adalah perempuan setia yang tidak suka meladeni lelaki lain. Seminggu sudah berlalu. Rasa sakit di perut Rizky kembali muncul. Dia mengerang sambil memijat-mijat perutnya. Sakit apa ini sebenarnya? Pada hari pertama, Rizky masih bisa menahan sakit meski tubuhnya jadi terasa lemah. Dia jarang keluar kamar, bahkan tidak menyentuh makanan yang disiapkan oleh Asri. Jangankan makan, bahkan minum saja Rizky tak bisa. Hari-hari selanjutnya, tubuh Rizky terlihat lebih kurus, tulang-tulang menonjol, wajahnya pucat, sedangkan perutnya membuncit tak wajar.
Setiap kali azan maghrib berkumandang, Rizky menggeliat di lantai sambil memegangi perut. Ah, sakit, sakit benar, tolong, teriaknya. Asri berniat membawa suaminya ke rumah sakit, tapi Rizky menolak. Pada minggu ketiga, Rizky menjerit keras sekali saat maghrib tiba. Tubuhnya menggeliat hebat, lalu mendadak kaku. Asri segera meminta tolong karena keadaan suaminya yang mengerikan. Saat beberapa tetangga datang membantu, tubuh Rizky sudah tidak bernyawa. Dari duburnya keluar cairan kental berwarna kuning kehijauan nanah yang mengalir deras membuat semua orang bergidik ngeri. Pemakaman Rizky dilakukan sederhana. Tidak banyak orang yang hadir karena sebagian besar warga jijik sekaligus marah atas ulahnya selama hidup. Asri pun berdiri tenang, menatap tanah yang mengubur tubuh suaminya. Tidak ada air mata yang keluar dari matanya. Pengaruh minyak karuang bulik yang selama ini membelenggu Asri telah lenyap bersama hilangnya nyawa Rizky. Hari-hari berikutnya, kehidupan Asri berubah drastis. Saat membersihkan lemari suaminya, dia menemukan sebuah tas besar yang dulu sering disembunyikan oleh Rizky. Dengan hati-hati, dia membukanya. Matanya membelalak saat melihat buku tabungan di dalamnya. Ya Allah, selama ini semua gajinya disimpan di sini, bisiknya pelan. Jumlahnya tidak sedikit. Bertahun-tahun Rizky menimbun uang tanpa sepengetahuan Asri, dan kini uang tersebut jatuh ke tangannya. Ya, Asri mendapat rezeki nomplok. Dia segera memperbaiki rumah, membeli perabot baru, bahkan membangun rumah kontrakan untuk disewakan. Setahun berlalu dengan cepat. Kehidupan Asri kini benar-benar mapan. Sedangkan kabar tentang Fitri dan Lana lenyap begitu saja. Setelah kejadian malam itu, mereka pergi dari kampung. Tidak ada yang tahu kemana. Ada yang bilang mereka pindah ke kota lain. Ada juga yang bilang Lana membawa Fitri kembali ke kebun sawit. Namun, banyak yang menduga bahwa Rizky meninggal karena santet yang dikirimkan Lana karena dia sakit hati. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Kenanga Kinasih. Waduh, Rizky bener-bener tipikal cowok yang nyebelin banget ini. Waduh, dia bener-bener ini ya, terobsesi untuk menyamai Paman Hamdi, pamannya dia. Tapi ya, dia nggak seperti Paman Hamdi ya. Paman Hamdi kan memiliki 4 orang istri yang tinggal serumah, dan istri-istrinya ini yang kerja tuh. Jadi dia apa namanya, yang duduk aja di rumah nanggepin hasil-hasilnya. Ini kayak singa ya, singa kan gitu tuh. Apa namanya, betinanya yang mencari kerja, sedangkan tapi kan kalau singa dia menjaga apa namanya, melindungi kawanannya. Kalau di sini beda lah ya sama Paman Hamdi. Dan di sini Rizky terobsesi dan menggunakan minyak karuang bulik. Waduh, saya baru tahu nih, baru dengar saya ya. Minyak karuang bulik, mungkin sejenis minyak pelet ya, tapi efeknya dahsyat banget. Cuman diolesin sedikit udah selesai itu. Tapi yang pastinya dengan beberapa ritual ya, karena di malam harinya ini kan si Rizky-nya beli dupa dulu tuh. Beli dupa, dia melakukan ritual, baru besokannya datang di set colek dikit ke Fitri, udah kelepek-kelepek deh Fitrinya, lupa sama semuanya ya. Dan pada akhirnya karma mencari jalannya sendiri. Lana datang menarik pulang istrinya, dan di situ dia sadar, ini Fitri pasti diguna-guna nih, karena dia tahu banget ya, kenal banget Fitri, bagaimana Fitri setianya, tapi kok bisa begitu. Dan kalau menurut saya di sini Lana jelas mengobati Fitri, tapi langsung mengirimkan santet, atau bisa jadi itu adalah efek dari minyak karuang bulik yang berbalik menyerang Rizky. Dan Asri, istrinya yang selama ini sabar, yang selama ini menurut, karena dalam tanda kutip ya, kenapa dia sabar, nurut, setia, dalam pengaruh minyak karuang bulik itu. Nah, ketika Rizky meninggal, pengaruhnya hilang, udah dia balik lagi normal.
dan dia mendapatkan harta peninggalan rizki yang tersimpan di dalam buku tabungannya sehingga hidupnya bisa berjalan dengan baik. Wow, luar biasa. Yang seperti sering saya bilang ya, semesta tidak akan pernah salah. Jadi yang baik akan berakhir baik, yang buruk akan berakhir buruk. Luar biasa. Kenanga Kinasi, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya. Dan semoga teman-teman semuanya terhibur ya dengan kisah barusan. Silakan buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya juga bisa diklik tombol like atau tombol jempol. Boleh juga dong dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.